Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah ya kalau baik. Hari ini yang gak hadir siapa? Hadir semua. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa secara kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kalian keluarin alat tulisnya ya. Hari ini kita pelajaran apa? PKN ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bullying atau perundungan. Sebelumnya anak-anak udah pada tahu belum apa itu bullying? Nah, jadi bullying itu adalah tindakan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara disengaja. Nah, tujuan dari bullying ini biasanya adalah untuk menyakiti, merendahkan, atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Anak-anak pernah nggak melakukan bullying seperti itu? Nah, kalau misalkan anak-anak ada yang melihat bullying atau melakukan bullying, itu jangan ya. Dan jika anak-anak kalau melihat ada tindakan seperti itu, langsung lapor kepada guru atau pihak sekolah. Nah, bullying ini juga tidak hanya berupa tentang kekerasan aja, kekerasan fisik misalnya, seperti memukul dan menendang, tetapi juga bisa seperti menghina, mengejek, dan berkata kasar. Nah, dampaknya nanti si anak atau si korban akan merasa sedih, menangis, dan juga takut untuk datang ke sekolah. Bahkan dia juga akan kehilangan kepercayaan dirinya. Cara mencegahnya yaitu bisa dengan kita harus berbicara secara sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan jika kalian melihat ada tindakan seperti itu, kalian laporkan saja ya kepada guru atau pihak sekolah. Nah, gimana? Sudah pada mengerti sampai sini? Nah, kalau udah mengerti, Ibu akan memberikan tugas ya. Ada 4 soal di sini, nanti kita bahas. Ibu diktain aja ya. Nomor 1, jelaskan pengertian dari bullying. Nah, nomor 2-nya, sebutkan bentuk-bentuk bullying. Nomor 3, jelaskan dampak dari bullying. Nah, dan yang terakhir, cara mencegah bullying. Sudah? Oke, kalau sudah ditulis, Ibu akan kasih kalian waktu ya. Kurang lebih 15 menit ya. Dimulai dari sekarang kalian kerjain, kalau udah nanti kita akan bahas. Gimana anak-anak? Sudah? Oke, nomor 1, jelaskan pengertian bullying. Nah, jadi bullying itu adalah perbuatan yang tidak baik ya, yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan disengaja, dan tujuannya ini untuk menyakiti dan membuat orang lain merasa takut dan tidak nyaman, dan merasa sedih juga. Karena bullying bisa dilakukan dengan kata-kata, tindakan, atau melalui media sosial. Nah, sebagai teman yang baik, kita tidak boleh melakukan hal itu kepada siapapun. Kenapa? Karena itu adalah hal yang tidak baik, dan nanti korban itu akan merasa sedih dan takut atau tidak nyaman. Sekarang nomor 2, sebutkan bentuk-bentuk bullying. Ada yang mau menjawab? Oke, kalau nggak ada, Ibu aja yang jelasin. Bentuk-bentuk bullying dapat terjadi dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama, ada bullying fisik. Misalnya, bullying ini adalah dilakukan dengan menggunakan fisik seperti menendang, memukul, atau mendorong teman. Nah, yang kedua ada bullying verbal. Misalnya nih, anak-anak di sini mengejek orang tuanya atau menghina atau memanggil teman dengan sebutan yang nggak baik. Itu adalah dimaksud dengan bullying verbal. Yang ketiga ada bullying sosial.
Nah, bullying sosial ini seperti kalian mengucilkan teman atau gak mau berteman dengannya karena misalkan perbedaan tentang ras, suku, atau agama seperti itu. Yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying ini yaitu bullying yang dilakukan melalui telepon genggam atau media sosial atau internet. Nah, bullying ini biasanya seperti mengomentari tentang postingan kita yang ada di internet atau di media sosial. Nah, dan yang terakhir, jelaskan dampak bullying. Nah, dampak dari bullying ini biasanya korban akan merasa sedih, takut, malu, dan kehilangan kepercayaan dirinya. Dan selain itu, korban juga dapat menjadi tidak semangat dan sulit lagi untuk belajar. Maka dari itu, kita harus menghentikan perilaku bullying di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Nah, yang keempat, cara mencegah bullying. Nah, caranya adalah bisa dengan menumbuhkan kepercayaan diri, kembangkan potensi atau bakat kalian ya, karena pelaku bullying ini biasanya menargetkan mereka yang terlalu rentan atau kurang percaya diri. Nah, terus yang kedua, cara mencegahnya, perluaslah lingkaran pertemanan. Kalian bisa menjalin hubungan baik dengan banyak orang. Nah, pelaku bullying ini akan berpikir 2 kali untuk mengganggu atau membuli jika kamu memiliki kelompok atau pertemanan yang solid dan saling menjaga. Gimana sampai sini paham? Oke, alhamdulillah ya kalau paham. Oke, kalau udah paham. Oh iya, untuk tugas mandirinya nanti ibu akan kirim ya di grup. Di situ kalian akan menggambar contoh bullying. Misalkan kalian menggambar tentang seorang anak yang dipukulin oleh temannya di sekolah atau apalah gitu ya. Nanti kalian gambar dan dikumpulin besok. Oke, mengerti kan sampai sini? Oke, silahkan dirapikan alat tulisnya. Mungkin pembelajaran dari ibu cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.